Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang di Sandalu Channel, saluran penuh inspirasi dan kaya akan pengetahuan bersama saya Mr. Kakak. Dukung channel kesayangan Anda dengan cara subscribe, like, dan share kepada semua sahabat dan saudara Anda. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan bahwa pelaksanaan pembelajaran khususnya pembelajaran jarak jauh dalam situasi COVID-19 pada saat ini memang terjadi banyak persoalan di sana sini. Ya, terutama terkait dengan efektivitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru ya maupun para siswa. Nah, ini menjadi sebuah catatan kritis bagi kita dalam rangka kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Maka ini menjadi momentum bagi kita untuk mencoba ya mengevaluasi ya sejauh mana efektivitas pembelajaran kita ya selama 1 tahun terakhir ini ya terutama dalam rangka atau pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, disadari atau tidak ya bahwa memang terjadi penurunan kualitas pembelajaran yang berlangsung hampir di seluruh wilayah tanah air kita. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, ya para pengelola pendidikan dan juga para guru khususnya, ya agar kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan yang dihadirkan oleh para guru di depan atau di hadapan para siswa benar-benar menghadirkan pembelajaran yang bermutu, ya pembelajaran yang mampu diserap oleh para siswa secara efektif. Mengapa hal itu terjadi? Karena ya hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan hampir ya sebagian besar para pendidik kita dalam menghadapi situasi yang tidak ya pernah diduga-duga. Nah, COVID-19 ini menjadi ya sebuah momok tersendiri bagi para guru ya juga para siswa. Ya, maka perlu ada terobosan-terobosan sehingga kualitas pembelajaran masih tetap berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, dalam seperti kita ketahui bahwa ada 3 ranah yang perlu dihadirkan di depan kelas atau dalam proses pendidikan anak-anak kita. Ya, yang pertama itu terkait dengan ranah kognitif, ya, yang kedua ranah psikomotor, dan yang ketiga itu ranah afektif. Nah, ini 3 ranah ini sangat diharapkan ya dalam pendidikan kita tetap berjalan, tetap bisa dilakukan oleh para pendidik kita, para guru kita ya dimanapun mereka berada. Nah, ini dengan sistem sekarang ya pembelajaran online ya atau pembelajaran jarak jauh ya memang terjadi degradasi ya kualitas pendidikan kita ya dalam ketiga aspek itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua agar kedepannya pendidikan kita menjadi lebih baik. Lalu pertanyaan berikutnya, ya bisakah saudara memberikan beberapa contoh sejauh yang saudara amati dan mungkin saja saudara dapatkan informasi itu dari berbagai pihak terkait. Nah, berdasarkan pengamatan saya ya selaku pengamat pendidikan bahwa terjadi misunderstanding antara guru ya atau khususnya guru dalam mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Nah, perlu diingat benar bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ya tidak sekedar ya guru yang mengirimkan tugas kepada anak-anak, lalu anak-anak ya menjawab soal-soal itu, ya kemudian dikirimkan kembali kepada guru. Nah, ini bukan satu-satunya cara. Ya, ini hanya sebagai salah satu cara
ya untuk memperkaya pengetahuan anak-anak, untuk membuat mereka ya mempelajari lebih dalam lagi pembelajaran yang kita atau yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, yang terjadi selama ini berdasarkan pengamatan kami, ya kami mencoba untuk menanyakan ya sejumlah siswa, sejumlah orang tua, ya faktanya bahwa ya begitu banyak ya guru-guru kita ya dalam pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran online ini ya lebih banyak mengirimkan tugas untuk dikerjakan oleh para siswa. Nah ini ya saya kira ini bukan seperti itu ya seharusnya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ya semestinya ya seorang guru ya seorang pendidik ya menjelaskan dulu materi itu ya secara online kepada anak-anak, yang memaparkan secara singkat materi pembelajaran yang dipersiapkan untuk anak-anak ya sehingga terjadi interaksi di sana, terjadi komunikasi ya antara para siswa dan para guru. Nah, yang terjadi ya belakangan ini ya begitu banyak ya pendidik kita yang hanya mengirimkan tugas ya lalu dikerjakan siswa ya dan kemudian dikirimkan ke guru. Nah, kalau saja itu berjalan ya mungkin ada nilai plusnya sedikit atau ada sesuatu yang bisa kita ambil. Tapi dalam kenyataan yang perlu kita sadari bersama bahwa ya tidak sedikit anak-anak kita ya hampir di seluruh wilayah ya negara kita bahwa soal-soal atau tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru ya bukan dikerjakan oleh anak ya tapi dikerjakan oleh guru les atau guru bimbingan belajar atau bisa juga oleh orang tuanya yang mengerjakan ya atau pihak lain atau orang lain ya yang mengerjakan. Sementara ya seorang anak ya atau anak itu sendiri tidak secara konsisten, tidak secara langsung mengerjakan soal-soal ini. Nah, ini ya saya pikir bukan sesuatu yang diharapkan dalam konsep pembelajaran jarak jauh ini. Maka ya melihat kondisi seperti ini ya perlu strategi dari seorang guru, seorang pendidik agar ya pembelajaran itu benar-benar sampai kepada anak dan bisa dilakukan oleh anak. Nah, ini ya saya pikir fakta-fakta ya di lapangan ya banyak sekali saat ini ya orang tua mengeluh ya tidak bisa mendampingi anaknya. Nah, saya pikir ini suatu konsep atau suatu penerapan yang perlu dikaji lagi ya, karena bukannya orang tua yang memang harus mendampingi atau mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada anak. Nah, kalau mungkin untuk anak-anak TK ya atau anak SD kelas 1 dan 2 yang masih dimaklumi, tapi kalau pada level lebih atas ya kalau soal-soal atau tugas-tugas itu dikerjakan orang tua, maka anak tidak akan mendapat apa-apa ya dalam proses pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu guru ya ketika mengoreksi hasil kerjaan, hasil tugas anak, ya hasil ya pekerjaan anak, mungkin seorang anak mendapatkan nilai baik, nilai sangat baik, atau mungkin bisa juga nilai sempurna. Tapi itu ya nilai yang tidak ada manfaatnya bagi anak, karena ya anak itu sendiri tidak pernah mempelajari atau tidak ya terlibat secara langsung dalam proses berpikir, dalam proses untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan ini fakta yang perlu dicermati oleh ya Bapak Ibu guru, ya bagi para pengelola pendidikan, juga para pemangku kepentingan ya dari dinas pendidikan, dari pemerintah, untuk benar-benar mencermati ya bagi Bapak Ibu guru dan para siswa. Pemerintah saya rasa sudah sangat membantu ya dengan memberikan kuota internet ya yang saya rasa ya jumlah kuotanya cukup memadai. Nah, ini seharusnya sangat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Tapi ya fakta mengatakan bahwa cukup banyak dari Bapak Ibu guru atau anak-anak yang tidak menggunakan kuotanya secara efektif.
ya. Nah, ini perlu menjadi catatan kita dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, perlu kita evaluasi hal ini. Melihat pertanyaan berikut, ya, apakah menurut saudara pembelajaran jarak jauh ini memang tidak cocok untuk diterapkan di negara kita? Persoalannya bukan pada cocok atau tidaknya, ya, pembelajaran jarak jauh ini. Persoalan atau konteks yang perlu dicermati di sini bukan dalam konteks cocok atau tidak, ya. Tapi persoalan yang perlu kita cermati, bagaimana kita mengimplementasikan konsep pembelajaran jarak jauh ini secara benar, ya, sehingga pembelajaran ini tetap memberikan makna, tetap memberikan nilai tambah bagi seorang anak, ya, dalam belajar, ya. Jadi jangan sampai, ya, di kotak-kotakan, oh ini pembelajaran jarak jauh tidak cocok untuk daerah kita, tidak cocok untuk sekolah kita, tidak cocok untuk negara kita. Bukan dalam konteks itu. Ya, persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin, ya, sehingga pembelajaran itu tetap bisa berjalan walaupun tidak harus tatap muka. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru kita, ya, sebagai ujung tombak di lapangan dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pada saat pandemi COVID ini, ya. Lalu letak persoalannya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa persoalannya adalah ada pada, ya, bagaimana, ya, seorang pendidik, bagaimana sebuah satuan pendidikan, bagaimana pengelola pendidikan yang mengemas pembelajaran itu, ya, bagi para pengelola pendidikan, bagaimana mendampingi, yang memberikan pelatihan-pelatihan pada bagi para guru, ya, bagi para pendidik agar mereka benar-benar siap, ya, menerapkan, mengimplementasikan, ya, konsep pembelajaran jarak jauh atau konsep pembelajaran online ini secara efektif, ya, sehingga memberikan nilai tambah bagi anak-anak. Ya, kalau ini tidak dilakukan maka, ya, akan sia-sia, ya, selama 1 tahun, ya, berjalan ini atau, ya, dalam beberapa bulan ke depan ini benar-benar perlu diperhatikan bahwa sangat-sangat dibutuhkan pelatihan, ya, bagi Bapak Ibu guru, ya, terutama bagaimana mau menggunakan, ya, teknologi, bagaimana menggunakan, ya, aplikasi yang mendukung mereka dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini saya pikir, ya, menjadi letak persoalannya, ya, bukan pada konsep pembelajarannya, tapi bagaimana kita mau mengimplementasikan konsep itu secara baik, ya, secara benar, ya, dan efektif. Berbicara tentang merdeka belajar, ya, kalau boleh saya sampaikan, ya, merdeka belajar yang disampaikan atau yang menjadi konsep, ya, Menteri Pendidikan kita adalah bagaimana pembelajaran itu memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan dirinya, ya, mempelajari, ya, berbagai ilmu pengetahuan secara mandiri, ya, mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain, ya, pengetahuan pendukung lain, ya, secara mandiri, secara terstruktur, ya, sehingga benar-benar pembelajaran itu memerdekakan anak, ya. Jadi tidak lagi pada pembelajaran bahwa harus dari guru, ya, bukan itu konsepnya. Konsep merdeka belajar adalah seorang anak bisa mengambil berbagai macam referensi pendukung, ya, dalam belajar, berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam keterampilan, ya, yang memampukan dia untuk menghadapi masa depannya. Nah, ini konsep merdeka belajar, bahwa belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Belajar itu bisa terjadi di mana saja, ya, baik di lingkungan, ya, keluarga, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan sekolah, dan dimanapun. Nah, ini, ya, perlu pemahaman dari para pengampu kepentingan, ya, khususnya para pengelola pendidikan, juga para guru, ya, agar benar-benar, ya, menerapkan atau mengimplementasikan konsep merdeka belajar ini, ya, agar benar-benar memberikan sesuatu yang mendukung, ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di
negara kita, khususnya bagi para pendidik, bagi para siswa. Nah, ini salah satu konsep dasar dari Merdeka Belajar. Ya, kalau di kampus, ya seorang anak bisa mempelajari bidang lain, ya di luar jurusan atau di luar bidang yang digeluti selama ini. Ya, seorang mahasiswa bisa mempelajari mata kuliah lain yang dirasa perlu bagi mahasiswa itu untuk hidup ke depannya, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Nah, juga seorang mahasiswa tidak diharuskan atau sebuah kampus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas seperti magang, melakukan magang di perusahaan-perusahaan. Nah, dalam rangka magang ini diharapkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, keterampilan yang mereka peroleh selama perkuliahan bisa diimplementasikan, bisa diterapkan, bisa diuji cobakan secara langsung dalam dunia kerja, dalam masyarakat dan dalam berbagai bidang terkait. Nah, ini harapannya Merdeka Belajar. Ini jangan sampai disalahartikan. Merdeka Belajar artinya bahwa kamu siswa belajar sendiri, kamu merdeka, bukan itu. Ini Bapak Ibu guru perlu benar-benar dipahami bahwa Merdeka Belajar bukan berarti bahwa membiarkan kasih kesempatan siswa untuk belajar sendiri, sedangkan guru tidak atau sangat minim intervensi dari guru. Bukan itu yang diharapkan. Proses KBM, proses kegiatan belajar mengajar, proses interaksi antara guru dan siswa atau antara dosen dan mahasiswa tetap terjadi dengan harapan bahwa tetap berjalan di rel yang benar. Nah, ini sesungguhnya konsep Merdeka Belajar yang perlu kita pahami agar kedepannya benar-benar Merdeka Belajar ini bisa dipahami dan bisa diimplementasikan. Nah, pada pertanyaan berikut, apakah konsep Merdeka Belajar ini sudah berjalan efektif pada tataran implementasi khususnya pada tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah? Jujur, berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan apa yang kami lihat di masyarakat, apa yang kami coba berkomunikasi dengan orang tua, dengan para siswa, konsep ini memang sampai saat ini belum berjalan efektif. Kenapa? Atau dari mana? Kita bisa menyimpulkan bahwa belum berjalan efektif. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online boleh dikatakan kebablasan. Kebablasan maksudnya bahwa pembelajaran jarak jauh dalam konteks ini begitu tidak sedikit para pendidik kita, para guru kita hanya mengirimkan tugas, mengirimkan latihan-latihan, mengirimkan soal kepada anak tanpa didahului dengan penjelasan atau pemaparan atau pengajaran tentang topik atau pokok bahasan yang diberikan dalam tugas itu. Nah, saya pikir ini bukan sesuatu yang baik dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Saya rasa perlu ditingkatkan hal ini agar kedepannya Merdeka Belajar ini tidak disalahartikan bahwa siswa belajar sendiri, guru sibuk sendiri, mahasiswa belajar sendiri, dosen sibuk dengan kesibukan sendiri. Saya pikir bukan itu konsepnya. Tapi perlu dicatat bahwa ini bukan berarti bahwa hal ini terjadi di semua sekolah. Perlu saya sangat apresiasi sekolah-sekolah yang sudah menjalankannya dengan baik. Cukup banyak sekolah yang sudah menjalankan Merdeka Belajar ini secara benar, secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, termasuk pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Cukup banyak sekolah yang sudah menjalankannya dengan baik. Tapi tidak sedikit juga sekolah-sekolah atau para guru yang belum sampai pada tahap itu. Masih banyak kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa menanyakan tetangganya, menanyakan saudaranya, menanyakan temannya bagaimana implementasinya di sekolah.
bagaimana implementasi pembelajaran jarak jauh, bagaimana implementasi konsep Merdeka Belajar ini dalam kesehariannya. Nah, kita akan temukan jawaban di sana. Dan saya sudah melakukan komunikasi, saya sudah melakukan wawancara dengan cukup banyak orang tua, dan hal ini perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan lagi agar Indonesia Jaya dalam bidang pendidikan itu benar-benar terwujud. Nah, pada pertanyaan berikut untuk mendaratkan konsep Merdeka Belajar, ya, menurut saudara apa yang sebaiknya dilakukan baik oleh pihak pemerintah, pengelola pendidikan maupun oleh guru sebagai ujung tombak di lapangan? Pertama, bagi pemerintah perlu mendampingi, perlu memonitoring sekolah-sekolah, memonitoring apa yang terjadi di lapangan. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tidak hanya menerima laporan, tapi berusaha untuk mencari fakta yang terjadi di lapangan. Karena apa yang dilaporkan cukup banyak poin yang tidak seperti apa adanya. Maka sangat dibutuhkan pihak pemerintah atau dinas pendidikan untuk benar-benar memastikan bahwa konsep Merdeka Belajar ini benar-benar sudah diimplementasikan secara benar, seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, belusukan. Saya pikir ini hal yang baik untuk dilakukan juga oleh teman-teman, Bapak Ibu, para pengampu kepentingan, khususnya para pejabat dinas pendidikan atau juga pimpinan sekolah atau mungkin juga yayasan perlu memonitoring, tidak hanya mendapatkan laporan, agar konsep Merdeka Belajar, konsep pembelajaran online ini benar-benar berjalan efektif. Oke, yang kedua, untuk pengelola pendidikan seperti saya katakan tadi bahwa perlu monitoring, tidak hanya mendapat laporan, perlu monitoring dan perlu ke lapangan hati, ke lapangan dada untuk mengakui bahwa memang di sekolah saya, di sekolah Bapak Ibu, konsep Merdeka Belajar maupun pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online belum berjalan efektif. Maka kalau kita mengakui secara jujur, maka kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan ke depannya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti yang satu hal yang perlu benar-benar harus dilakukan oleh pengelola pendidikan adalah melakukan pelatihan yang benar-benar melatih guru untuk benar-benar memahami tentang konsep Merdeka Belajar ataupun pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Perlu diadakan semakin sering melakukan pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai media untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, saya pikir ini hal yang sangat-sangat perlu dilakukan. Terus bagi para guru, bagi para pendidik, sebagai ujung tombak, apapun yang dikatakan pemerintah, apapun yang dikatakan oleh pengelola pendidikan, apapun yang dikatakan oleh yayasan, atau apapun yang dikritik oleh masyarakat tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik kalau tidak ada kesediaan dari guru itu sendiri untuk memperbaiki diri. Maka sangat dibutuhkan kemauan kuat dari seorang guru untuk mau belajar, belajar sepanjang hayat, belajar tidak hanya untuk besok, untuk mengajar besok, tapi belajar untuk memperkaya diri, memperkaya pengetahuan kita, termasuk belajar bagaimana memanfaatkan teknologi secara efektif, bagaimana menggunakan teknologi atau aplikasi yang ada yang tersedia begitu banyak dalam dunia maya, dalam dunia digital, bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, ini saya pikir perlu sekali keterbukaan bagi seorang guru atau seorang pendidik untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek, bukan hanya kemampuan untuk pengetahuan atau
bidang studi yang kita ajarkan, tapi ya kemampuan kita untuk memahami ya perangkat-perangkat atau pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal yang mendukung ya tercapainya proses pembelajaran untuk bidang studi kita. Nah, ini saya pikir sangat perlu ya bagi seorang guru untuk terus belajar. Jangan merasa ya puas dengan apa yang sudah dimiliki sekarang. Belajar terus dan belajar lagi. Ya. Oke, sebagai catatan akhir, ya, apa usulan atau saran saudara demi perbaikan mutu pendidikan di negara kita, khususnya dalam rangka mengantisipasi kondisi dunia yang masih terus berjuang melawan COVID-19? Ya, bagi Bapak, Ibu guru khususnya, ya, butuh atau juga bagi pengelola pendidikan, COVID-19 kita belum tahu kapan berakhir. Perjuangan masih terus berlangsung. Ya, maka sangat-sangat dibutuhkan persiapan kita, ya, persiapan Bapak Ibu guru, persiapan pengelola pendidikan untuk mengantisipasi, ya, mengantisipasi bila mana, ya, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah bahwa pada tahun ajaran baru nanti, ya, pada bulan Juli, ya, diharapkan sekolah sudah bisa melakukan tatap muka. Nah, perlu diantisipasi bila mana proses pembelajaran tatap muka itu belum bisa dilakukan, maka akan terus berlangsung pembelajaran secara online. Karena virus tidak bisa atau tidak ada yang tahu kapan bisa ya hilang dari kehidupan kita. Virus adalah sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi sampai sekarang. Ya, pemerintah masih terus berjuang ya untuk mengatasi atau melawan virus COVID-19 ini. Maka ya bagi para pengelola pendidikan, ya saya berharap bahwa banyak catatan, ya apalagi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, ya kita benar-benar mencoba untuk mengevaluasi lagi apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ya yang berlalu. Perbaiki, ya, terutama terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Begitu banyak temuan bahwa guru tidak efektif atau kurang efektif menjalankan pembelajaran secara online. Ya, begitu banyak guru yang masih menggunakan cara gampang, ya, mengirimkan tugas, anak mengerjakan, ya, terus anak kumpulkan. Nah, persoalannya, kalau soal-soal atau latihan-latihan atau tugas-tugas itu dikerjakan oleh anak. Nah, kalau tidak dikerjakan oleh anak, kalau dikerjakan oleh guru les, ya, dikerjakan oleh temannya, dikerjakan oleh orang tua, maka hancurlah masa depan anak ini. Anak tidak akan dapat apa-apa dalam proses pendidikan ini. Ya, dalam proses pembelajaran diharapkan guru benar-benar memastikan ya yang perlu dicermati atau perlu diperhatikan, ya, karena satu poin yang tadi belum saya sampaikan bahwa temuan kami ya dalam pengamatan kami tentang pelaksanaan pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh, yang masih begitu banyak pendidik kita atau guru kita yang masih berorientasi pada target jumlah muatan materi yang harus disampaikan ke anak. Nah, kalau itu masih kita pertahankan, maka merdeka belajar itu tidak pernah terjadi dalam proses pembelajaran kita. Ya, di sekolah kita tidak akan pernah terjadi merdeka belajar itu. Ingat bahwa bukan seberapa banyak materi yang diberikan pada anak ya yang paling penting, ya, akan tetapi seberapa mampu atau seberapa besar ya pemahaman anak pada apa yang kita ajarkan. Maka perlu diingat ya bahwa ya ketika kita menguji seorang anak, ya memberikan tes kepada seorang anak, sesungguhnya ini yang perlu paradigma berpikir kita, ya, karena masih cukup banyak pendidik kita, masih cukup banyak guru kita yang
senang ketika anaknya atau merasa tidak apa-apa kalau anak-anak yang diuji ya tidak tuntas atau tidak lulus pada mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan. Padahal ya filosofi pendidikan itu bahwa ketika kita menguji seorang anak, memberikan tes pada anak adalah kita menguji diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu guru menguji diri Bapak Ibu guru sendiri. Bapak Ibu dosen menguji diri Bapak Ibu dosen sendiri. Seberapa besar, seberapa berhasilkah Bapak Ibu dalam mengajar? Ya, seberapa besarkah pemahaman anak, penguasaan anak atas materi yang kita berikan? Nah, kalau masih ya dalam analisis ya hasil ujian ya kalau Bapak Ibu masih menemukan bahwa 50% anak ya tidak tuntas dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka yang gagal itu bukan anak. Yang gagal adalah Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saya juga seorang pendidik. Saya pernah mengajar, ya begitu cukup lama, 20-an tahun saya sebagai seorang guru sampai sekarang. Nah, ini perlu benar-benar dicermati oleh Bapak Ibu guru bahwa saya ulangi lagi bahwa menguji anak pada saat ujian bukan menguji anak itu sendiri, tapi menguji kemampuan Bapak Ibu, seberapa besar keberhasilan Bapak Ibu dalam mengajarkan anak-anak itu. Ini perlu benar-benar dicatat ya oleh para guru sehingga kedepannya ya menguji atau dalam proses pembelajaran kita ya terjadi ada tanggung jawab ya seorang guru terhadap anaknya. Ketika anaknya tidak berhasil, ketika anaknya tidak tuntas dalam sebuah ujian, maka seorang guru harus bertanggung jawab bahwa dia belum berhasil sepenuhnya ya dalam mengajarkan anak-anak ini. Nah, kalau ini bisa disadari dan bisa diintrospeksi oleh kita semua, khususnya para pendidik, maka kedepannya pendidikan kita akan semakin bermakna. Poin terakhir, ya harapan saudara kepada para guru dan siswa Indonesia khususnya agar pendidikan kita ke depannya tidak semakin terpuruk namun semakin bangkit dan menjadi jaya. Bapak Ibu guru, ya, rekan-rekan guru, dosen, ya, menjadi seorang guru bukan sebuah pekerjaan ringan. Menjadi seorang guru apalagi di masa-masa pandemik begini, ya begitu besar tantangan ya seorang guru. Ya, bagaimana seorang guru bisa tetap mampu menghadirkan pembelajaran yang bermutu, mampu memberikan pembelajaran yang menarik ya kepada anak-anak ya dalam situasi yang serba terbatas. Ya, belajarnya ya jarak jauh. Nah, ini sebuah tantangan sendiri, tapi sebagai seorang guru harus mampu untuk menemukan strategi agar ya kedepannya ya pembelajaran yang dihadirkan kepada para siswa itu memberikan pengetahuan baru bagi anak-anak ya. Dan ingat ya Bapak Ibu guru, dinas ya atau kementerian atau pemerintah sudah memberikan kita ya kuota telepon ya atau kuota internet. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Maka catatan saya bagi para Bapak Ibu guru khususnya dalam rangka pembelajaran kedepannya ya, kita benar-benar perlu mempersiapkan diri, perlu melatih diri kita untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada ya, baik itu teknologi ya untuk tatap muka ya secara online ya menggunakan Zoom atau Gmeet atau apapun bentuknya ya. Ini perlu keterampilan, perlu Bapak Ibu guru untuk membiasakan diri. Dan sungguh saya sarankan bahwa sebelum Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak-anak, silakan mohon ya dijelaskan terlebih dahulu ya, karena begitu banyak orang tua yang komplain ya bahwa anaknya bingung mengerjakan soal, bingung untuk memahami materi atau soal-soal atau tugas yang diberikan oleh guru ya, karena memang belum dijelaskan ya. Nah, maka harapan saya ke depannya bahwa kita benar-benar memastikan bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak ya sudah kita jelaskan
kalau tidak memungkinkan untuk kita jelaskan secara langsung, ya begitu banyak ya bantuan atau referensi yang ada di internet yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru ya untuk direkomendasikan ke anak-anak untuk mempelajari lebih dalam lagi untuk tentang materi yang diajarkan. Ya, dengan begitu maka apa yang kita berikan, tugas yang kita berikan kepada anak benar-benar bisa dikerjakan oleh anak dengan baik ya dan benar, dan mereka mendapatkan pengetahuan baru dari itu. Nah, bagi para siswa ya ingat bahwa kondisi saat ini memang kondisi yang kurang ideal untuk proses belajar mengajar ya, tapi sangat diharapkan kerjasama dari para siswa agar pembelajaran benar-benar tetap bisa berjalan ya dengan efektif ya, karena apapun yang dilakukan oleh guru kalau tidak ada kerjasama dari para siswa maka semua akan tertutup sebelah tangan ya. Yang makin pintar itu bisa jadi guru lesnya ya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi temannya, bisa jadi kakak-kakaknya ya, sementara siswa sendiri tidak ketika siswa sendiri tidak terlibat langsung. Semoga ya para siswa ya benar-benar mencoba untuk secara mandiri menemukan pengetahuan ya, bahwa pengetahuan saat ini perlu disadari bahwa tidak hanya ya berasal dari apa yang diberikan oleh guru ya, begitu melimpah ya referensi-referensi yang ada di internet yang bisa diakses oleh para siswa. Nah, maka jadilah siswa yang rajin ya, siswa yang memang ingin tahu, yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, dan memiliki tanggung jawab bahwa belajar bukan untuk gurunya, belajar bukan untuk orang tuanya, tapi belajar untuk masa depanmu, belajar untuk kebaikanmu ke depannya ya, karena setelah kamu lulus ya, yang menentukan ke depannya adalah Anda sendiri. Maka mempersiapkan diri ya secara dini, mempelajari apa yang mesti dipelajari menjadi sebuah keharusan bagi para siswa sekalian yang saya cintai ya, agar kalian bisa menjadi generasi jaya Indonesia ke depannya. Demikian pemaparan singkat dari saya ya terkait dengan topik yang hari ini kita coba bahas tentang Hari Pendidikan dan evaluasi terkait dengan kondisi pendidikan Indonesia masa kini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi Bapak Ibu pengambil kepentingan, bagi pemerintah, bagi pengelola pendidikan, juga bagi Bapak Ibu guru, agar kedepannya kita menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang memberikan masa depan bagi generasi Indonesia Jaya. Demikian dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih.